Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesehatan, kesempatan, serta umur yang panjang sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir semester saya, mata kuliah pengantar manajemen. Nah, begitu pula salat dan taslim yang tak lupa saya curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, perkenalkan, nama saya Wina Aidi Akbar, NIM 2209015011116. Saya dari kelas H, Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan fungsi manajemen. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian manajemen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Nah, menurut ahli George R. Terry dalam bukunya The Principle of Management, beliau menjelaskan bahwa manajemen adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Nah, kemudian menurut ahli yang kedua, yaitu Profesor Oi Liang Lee. Nah, beliau menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengordinasikan, dan mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni yang mengatur orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, maksud dari efektif di sini adalah tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan itu dapat dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah diatur oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, untuk efisien itu sendiri maksudnya adalah tugas yang telah diberikan itu dilaksanakan dengan baik dan benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, itulah arti atau maksud dari manajemen. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Nah, dalam manajemen terdiri atas 5 fungsi, yaitu fungsi yang pertama planning atau perencanaan, kemudian yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yang ketiga yaitu directing atau pengarahan, yang keempat yaitu controlling atau pengawasan, dan yang terakhir yaitu pengoordinasian. Nah, untuk lebih jelasnya berikut penjelasannya. Nah, untuk fungsi manajemen yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah proses dasar manajemen guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan yang baik itu harus memenuhi beberapa syarat, seperti memiliki tujuan yang jelas, bersifat sederhana, kemudian ada analisis pekerjaan, kemudian fleksibel sesuai perkembangan, dan mempunyai unsur keseimbangan antara tujuan setiap bagian dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian ada beberapa manfaat dari fungsi manajemen itu sendiri, yaitu yang pertama, tugas menjadi tepat sasaran, kemudian meminimalisir peluang kesalahan sebagai pedoman kegiatan, dan yang terakhir yaitu memiliki kesatuan visi dan misi yang sama. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa fungsi planning itu merupakan fungsi dasar dari manajemen. Kemudian fungsi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Organizing atau pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan tugas, pekerjaan, wewenang, dan peran-peran termasuk koordinasi, hubungan antar bagian baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu struktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, maksudnya di sini dalam suatu organisasi itu pasti ada beberapa unsur seperti sekelompok manusia, kemudian adanya kegiatan yang harus dilakukan, serta pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Nah, kemudian ada beberapa manfaat dari fungsi organisasi ini, yaitu yang pertama, adanya pembagian tugas. Nah, kenapa dilakukan pembagian tugas? Agar orang-orang di dalam organisasi tersebut dapat memahami tugas-tugas yang harus dilakukannya. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu spesialisasi tugas.
Nah, spesialisasi ini maksudnya yaitu ada tugas khusus yang harus dilaksanakan atau harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja atau karyawan yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu membantu anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Nah, jika hal ini dilakukan, orang-orang atau karyawan yang ada dalam suatu organisasi itu dapat memahami tugas-tugasnya, wewenangnya, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan dari fungsi manajemen pengorganisasian. Nah, selanjutnya fungsi manajemen yang ketiga yaitu directing atau pengarahan. Directing atau pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh aktivitas yang dilakukan oleh fungsi manajemen pengarahan, yaitu yang pertama, mengimplementasikan suatu proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi kepada para pekerja agar bisa bekerja secara maksimal sehingga tujuan yang ditetapkan itu dapat tercapai. Kemudian manfaat yang kedua yaitu memberi tugas serta menjelaskan secara rutin tentang pekerjaannya. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan semua kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga para karyawan bisa mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang telah diberikannya. Nah, itulah tadi penjelasan dari fungsi manajemen pengarahan. Nah, selanjutnya fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Nah, controlling atau pengawasan itu merupakan kegiatan yang menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang telah dibuat perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Nah, di sini ada beberapa contoh aktivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan, seperti yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu menempuh langkah klarifikasi serta koreksi apabila terjadi kesalahan ataupun penyimpangan dalam proses berjalannya suatu kegiatan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan ini yaitu menilai pekerja atau karyawan apakah kinerjanya sudah sesuai atau tidak. Nah, jika terjadi ketidaksesuaian maka akan dievaluasi agar tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ini bisa sesuai dengan tujuannya. Nah, itulah tadi penjelasan dari fungsi manajemen directing atau pengawasan. Selanjutnya, fungsi manajemen yang terakhir yaitu pengordinasian. Nah, pengordinasian merupakan daya dan upaya untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Nah, koordinasi merupakan otak di dalam batang tubuh dari keahlian manajemen. Maksudnya, koordinasi merupakan kunci utama keberhasilan manajemen. Jadi, kegiatan organisasi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti musyawarah, rapat, atau pertemuan-pertemuan rutin. Fungsinya untuk komunikasi agar atasan sampai bawahan dapat mengetahui mengenai informasi-informasi yang baru atau informasi yang update terkait dengan perkembangan zaman dan kaitannya dengan perusahaan ataupun organisasi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian dan fungsi manajemen dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.